Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di bab 12, yaitu isim-isim yang mansub. Di video sebelumnya kita telah mempelajari isim-isim yang marfu. Di antaranya mubtada, khobar, fa'il, naib fa'il, dan seterusnya. Kali ini kita akan membahas tentang isim-isim yang mansub. Di antaranya, kedudukan isim yang i'rabnya mansub adalah maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, mustasna, khobarnya kana, isimnya inna, munada, dan la annafiyah lil jinsi. Kali ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah maf'ul bih. Isim mansub yang pertama adalah maf'ul bih. Dan kita sudah mempelajari secara dasar penjelasan tentang maf'ul bih ya. Dan ini adalah pendalamannya. 1. Maf'ul bih adalah objek dari pelaku atau yang dikenai sasaran. Contoh, kita ambil dari sebelah kiri ya. Doroba at-thalibu al-maktaba, siswa memukul meja. Nah, siswa memukul apa gitu. Jadi untuk menentukan maf'ul bihnya kita membutuhkan pertanyaan begitu, dan jawabannya itu adalah maf'ul bihnya. Siswa memukul apa? Meja. Nah, maka meja inilah al-maktaba adalah maf'ul bih. Katabtu risalatan, saya menulis surat. Saya menulis apa? Surat gitu. Fataha al-baba, dia membuka pintu. Dia membuka apa? Pintu. Nah, maka lafad al-maktaba, risalatan, dan al-baba ini adalah kedudukannya sebagai maf'ul bih. Saya rasa ini sudah dipahami ya. Kemudian maf'ul bih adalah isim yang mansub. Ciri mansubnya tentu sesuai dengan kategorinya. Tergantung dia isim mufrad, musanna, jama mudzakkar, jama taksir, dan lain sebagainya. Contoh di nomor pertama, yang isim mufrad ya, qara'a at-thalibu al-majallata, fi'il fa'il maf'ulun bih. Al-majallata adalah maf'ul bihnya. Kategorinya dia isim mufrad. Tentu isim mufrad alamat nasabnya adalah fathah. Nomor 2, ta'alamat thalibu al-kitabaini, siswa mempelajari 2 buku. Al-kitabaini yang berwarna merah ini adalah maf'ul bih dan dia sebagai musanna, maka tentu alamat nasabnya adalah iya. Karena perbandingannya adalah al-kitabani, al-kitabaini, al-kitabaini, alif, iya, iya, maka alamat nasabnya adalah iya. Niabatan anil fathah tentunya, ini sudah kita pelajari. Nomor 3, nasartul muslimina, saya menolong orang-orang muslim. Al-muslimina adalah maf'ul bih dan dia jamak mudzakkar salim, alamat nasabnya adalah iya. Nasartul muslimati, al-muslimati maf'ul bih dan dia jamak muannas salim, alamat nasabnya adalah kasrah. Nasartu ar-rijala, ar-rijala jadi maf'ul bih dan dia adalah jamak taksir, alamat nasabnya adalah fathah. Nasartu abaka dan dia al-asmaul khamsah, alamat nasabnya adalah alif ya. Abuka, abaka, abika, jadi alif ya. Nasartu ibrahima, ini adalah isim ghairul munsharif, alamat nasabnya fathah. Nasartu Musa, ini adalah maf'ul bih dan dia kategori isim maksur, alamat nasabnya adalah fathatun tapi muqaddaratun alal alif, diperkirakan ya. Kemudian nasartul qadiyah, maf'ul bih dan dia isim mangkus, alamat nasabnya adalah fathah zahirah. Kemudian maf'ul bih bisa berbentuk yang pertama isim mu'rab, isim yang berubah. Kita ambil dari sebelah kiri, yaqra'u Muhammadun ar-risalata. Ar-risalata ini adalah isim mufrad dan kita tahu bahwa isim mu'rab, isim mufrad adalah kategori isim mu'rab. Ya, isim mu'rab ada 9 yang sudah pernah kita pelajari. Ishtara aliyun kitabaini, itu juga isim mu'rab karena musanna. Qatalal muslimuna al-kafirina, al-kafirina juga sebagai maf'ul bih dan dia mansub, dia jamak mudzakkar salim dan dia mu'rab. Kemudian maf'ul bih bisa juga dari mabni. Contoh ra'aituka. Kita ambil dari sebelah kiri dulu ya. Nasohal ustadu hadat talibah. Ustadz menasehati siswa ini. Mahada adalah menjadi maf'ul bih dan dia mansub. Dan at-talibah ini sudah kita pelajari bahwa itu adalah kedudukannya sebagai badal ya. Syahadtu tilkal musabaqata, syahadna fi'il fa'il, tilka adalah maf'ulun bih dan dia adalah isim isyarah. Al-musabaqata kita sudah pelajari itu adalah badal. Ra'aituka, ra'ai fi'il, tu fa'il, ka-nya adalah maf'ul bih, domir baris muttasil fi mahali nasbin li'annahu
maf'ulun bih ya. Kemudian juga maf'ul bih bisa berbentuk masdar muawwal. Contoh kita ambil dari sebelah kiri, a'taqidu annal walada mahirun. Saya yakin bahwa walad itu pintar. Kemudian masdar muawwal lafad annal walada mahirun kita sudah pelajari, masdar muawwal diubah menjadi masdar sharih menjadi maharotal walad. Karena a'taqidu adalah fi'il fa'il, maka maharotal walad menjadi maf'ulun bih mansub. Alim tu antakmala, kemudian diubah menjadi masdar sharih menjadi amalaka. Alim tu amalaka. Amalaka menjadi maf'ul bih. Kemudian 4, di dalam satu kalimat terkadang maf'ul bih bisa lebih dari satu. Contoh, zonantu, saya mengira aliyan maridon, bahwa Ali itu sakit. Maka zonantu fi'il fa'il, aliyan adalah maf'ul bih pertama, maridon adalah maf'ul bih kedua. A'lamtu aliyan al-khobaro sohihan, aliyan jadi maf'ul bih pertama, khobaro maf'ul bih kedua, sohihan maf'ul bih ketiga. Contoh lainnya, alamal ustad at-tullaba ilman nahwi. Itu ada 2 maf'ul bih. A'to al-mudarrisu aliyan jaizatan, itu juga ada 2 maf'ul bih ya, yang berwarna merah. Kemudian yang kelima, posisi maf'ul bih dalam struktur kalimat. Ini penting mengetahui struktur-struktur kalimat yang ada maf'ul bihnya sehingga kita memahami lebih detail ya. Yang pertama ini dasarnya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Jadi dipisah. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Rofasa aliyun al-qurata. Ali menendang bola. Rofasa fi'il, aliyun fa'il, al-qurata adalah maf'ul bihnya. Di situ sudah ada keterangannya di sebelah kirinya. Struktur ini adalah struktur dasar kalimat yang terdiri dari maf'ul bih. Kemudian yang nomor 2, strukturnya fi'il dulu baru maf'ul bih. Jadi fa'ilnya justru ada di belakang. Contoh akala arruza alwaladu, anak makan nasi. Nah, tentunya ini difahami secara akal. Kalau ada tulisan begini kemudian tidak ada harokatnya, kemudian kita baca tidak mungkin akala arruzu alwalada, berarti nasi makan anak. Maka harus difahami struktur ini, akala arruza alwaladu. Jadi akala fi'il, alwaladunya adalah fa'il, arruzanya menjadi maf'ulun bih. Jangan salah harokat, jangan sampai dibaca akala arruzu alwalada, nasi memakan anak, dan ini tidak mungkin. Struktur yang ketiga, fi'il fa'il digabungkan, kemudian baru maf'ul bih. Contoh fi'il fa'il sa'altu ya, tu-nya menjadi fa'il dan dia adalah domir baris mutasil. Sa'altu fi'il fa'il, maf'ulun bihnya adalah al-ustada. Ini sudah bisa dipahami. Kemudian ya, struktur yang keempat ini nyambung semuanya, fi'il fa'il maf'ul bih dalam satu kata begitu. Amartuka, amartuka, saya menyuruhmu. Amar fi'il, tu-nya fa'il, ka-nya adalah maf'ulun bih. Nah, poin kelima ini yang perlu penegasan. Struktur yang kelima ini agak biasanya sering digunakan ya. Kita lihat fi'il dulu, kemudian maf'ul bih, baru fa'il. Contohnya, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Itu rahimanya fi'il, fa'ilnya adalah Allah, makanya di situ domah. Kemudian ka-nya adalah maf'ul bih. Jadi maf'ul bihnya ada di setelah fi'il ya. Nah, contoh pola ini struktur dasarnya adalah kalau kita gambarkan dengan lafadz rahimakumullah, asalnya rahimallahu-kum, rahima fi'il, Allahu fa'il, kum adalah maf'ulun bih. Jadi Allah menyayangi kalian begitu. Tetapi tidak mungkin struktur itu menjadi rahimallahu-kum. Maka kemudian kumnya ada di tengah, maka jadilah rahimakum. Dan ini kumnya kemudian menjadi domah, ini sudah kita pelajari bahwa pada mim jama sukunnya berubah menjadi domah, menjadi rahimakumullah, kumu ya menjadi domah, rahimakumullah. Kemudian contoh lain dari struktur ini ada contohnya gini, bapak memukulmu. Asalnya dorobal abu, kamu kak, maka dorobal abu kak, bapak memukul kamu. Tapi tidak mungkin kita tulis menjadi dorobal abu kak gitu, nggak mungkin. Maka kaknya ditaruh di tengah, maka struktur yang benar adalah dorobaka al abu. Kemudian bapak menolongku, contohnya nasoro al abu ya, tadinya begitu, bapak menolong saya, nasoro al abu ya. Ya-nya adalah ya mutakalim ya, yang menunjukkan makna saya. Susunannya kemudian bukan menjadi mentang-mentang tadi iya-nya ada, iya-nya kemudian ditarik ke tengah, menjadi susunannya bukan begini, bukan nasoroi al-abu. Juga bukan nasori al-abu.
mentang-mentang kenapa huruf ro ini dikasrohkan? Karena memang ada yang mutakalim. Contohnya kitabun menjadi kitabi karena ada yang mutakalim ya. Faslun menjadi fasli begitu. Nah, ingat fiil tidak boleh dikasroh. Maka tidak boleh lafadz nasoro itu kemudian dikasrohkan karena sebab ada yang mutakalim. Maka kemudian menjadi nasori, al-abu itu tidak boleh. Nah, agar fiilnya ini tidak dikasroh, maka dicegah dengan menambahkan nun wiqoyah. Maka disebut nun wiqoyah, nun pencegahan. Maksudnya supaya fiil itu tidak boleh dikasroh. Dan ini kita sudah pelajari bahwa fiil tidak ada yang dikasroh. Nah, maka dicegah dengan tambahan nun. Maka jadilah nasoro, ni ditambahi nun wiqoyah di situ, kemudian yang mutakalim, kemudian al-abu. Maka jadilah nasoroni al-abu. Maka susunan yang benar adalah nasoroni al-abu. Contoh lainnya, ibu melihat dia, nazorat al-ummuhu. Nah, nggak mungkin nazorat al-ummuhu. Maka kemudian ditengahkan hu-nya, maka menjadi nazorat hu al-ummu. Kemudian hafizallahu ditengahkan menjadi hafizakumullah. Allamal ustad iya, maka kemudian allama ni dengan tambahan nun wiqoyah ya. Allamani al-ustadu. Ustad mengajarkanku, mengajariku. Begitu. Kemudian itu struktur yang kelima. Kemudian ada struktur yang keenam, yaitu fiil. Kemudian fa'ilnya mustatir. Kemudian langsung maf'ul bih. Contoh, yadribu ka. Dia memukulmu. Yadribu fiil. Fa'ilnya pelakunya tidak ada. Kemudian ka-nya adalah maf'ulun bih. Begitu. Pola keenam ini adalah dengan fa'il yang mustatir. Contoh lain, khud al-kitaba. Khud fiil, fa'ilnya adalah domir mustatir. Yadribu ka. Yadribu fiil, ya ini sudah di atas ya contohnya. Kemudian pola ketujuh, struktur yang ketujuh adalah maf'ul bih dulu, baru fiil fa'il. Contoh khubzan akaltu, hanya roti aku makan, atau aku hanya makan roti. Nah, asalnya akaltu khubzan, akaltu fiil fa'il, khubzan maf'ulun bih. Kemudian maf'ul bihnya didahulukan menjadi khubzan akaltu. Nah, pola ketujuh ini salah satu fungsinya adalah untuk pembatasan atau pengkhususan. Bedakan, akaltu khubzan, saya makan roti. Tetapi keterangannya, dia bisa makan yang lainnya. Bisa makan sama ada di atas meja, saya makan roti, akaltu khubzan. Tapi bisa jadi dia makan makanan yang lainnya, makan buah, makan nasi dan sebagainya. Tapi ketika didahulukan khubzan akaltu, artinya aku hanya makan roti atau hanya roti yang aku makan ya begitu. Jadi tidak ada makan yang lainnya. Sehingga tujuan untuk mendahulukan maf'ul bih ini tujuannya adalah untuk pembatasan atau pengkhususan. Contoh lain yang familiar di kita adalah na'budu iyyaka. Walaupun na'budu iyyaka ini tidak mungkin ya, na'budu iyyaka sebenarnya tidak boleh na'budu iyyaka. Maka harusnya na'buduka. Nah, iyyaka na'budu, lafaz iyyaka na'budu asalnya na'budu iyyaka, na'budu fi'il fa'il, iyyaka maf'ulun bih. Nah, kalau kita tulis na'budu iyyaka atau na'buduka ya, karena secara penulisan tidak boleh na'budu iyyaka, harus na'buduka. Na'budu iyyaka artinya kami menyembah kepadamu, tetapi ketika iyyaka na'budu ada kata hanya kepadamu kami menyembah begitu. Maka kalau kita lihat di terjemahan di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu mesti ada kata-kata hanya kepadamu kami menyembah begitu ya. Kemudian dengan tambahan arti hanya sebagai fungsi pembatasan. Kemudian pola ke-6, poin ke-6 dari maf'ul bih ini adalah wajib mendahulukan maf'ul bih dari fa'ilnya jika ada domir bersambung dengan fa'il yang domirnya kembali kepada maf'ulnya. Contoh, akroma ustadan tilmiduhu. Akroma ustadan tilmiduhu. Asalnya akroma at-tilmidu atau akroma tilmiduhu ustadan gitu ya. Akroma fi'il, tilmiduhu menjadi fa'il, ustadan maf'ulun bih. Akroma ustadan tilmiduhu. Nah, ini wajib mendahulukan maf'ul bih dulu. Jadi ustadan. Jika ada fa'ilnya, maf'ul bih, saya ulangi, wajib mendahulukan maf'ul bih, yaitu ustadan, dari fa'ilnya kan tilmiduhu, jika ada domir bersambung, nah di situ adalah fadhu, ada domir bersambung dengan fa'il, ya fa'ilnya tilmid, yang domirnya kembali kepada maf'ulnya, yang mana hu-nya kembali kepada ustadnya, ya. Jadi
maka menjadi akroma ustadan tilmiduhu. Tidak boleh akroma tilmiduhu ustadan, itu kecuali tidak ada domir hu-nya, maka akroma at-tilmidu ustadan, begitu ya. Murid memuliakan guru. Nah, domir kembali kepada lafadz al-ustad sebagai maf'ul bih. Namun, jika domir ini bersambung dengan maf'ul bih yang domirnya kembali kepada fa'il, maka boleh didahulukan atau boleh tidak. Contoh, yuhibbu al-ustadu tilmidahu, ustad mencintai siswanya, begitu. Atau yuhibbu tilmidahu al-ustadu, yuhibbu at-tilmidahu al-ustadu. Jadi yuhibbu fi'il, al-ustadu fa'il, tilmidahu menjadi maf'ulun bih. Guru mencintai muridnya, domirnya kembali kepada al-ustad sebagai fa'ilnya. Contoh lain dalam Al-Quran, waladat hu ummuhu. Waladat adalah fi'il, kemudian ummuhu adalah fa'il, hu-nya adalah maf'ulun bih, mansub. Ibunya melahirkan dia. Nah, kata kunci di isim-isim yang mansub ini nanti kita akan memberikan kata kunci, yaitu kata kunci maf'ul bih adalah objek, karena memang dia menjelaskan tentang objek ya, atau sasaran dari sebuah pekerjaan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mengi'rab maf'ul bih. Yang pertama dengan struktur dasar, yaitu fi'il, fa'il, maf'ul bih. Akala Muhammadun al-khubza, akala fi'il, Muhammadun fa'il, al-khubza maf'ulun bih, dan ini tidak perlu kita bahas secara detail karena ini sudah difahami tentunya. Kemudian struktur maf'ul bih dulu, baru fi'il, fa'il. Contohnya maf'ul bih ya. Iyyaka na'budu, iyyaka adalah maf'ul bih, na'budu adalah fi'il, fa'il. Kemudian struktur fi'il dulu baru maf'ul bih, kemudian fa'il. Contohnya alhaakum at-takatsur, asalnya alha at-takatsurukum. Nah, nggak mungkin alha at-takatsurukum. Nah, maka menjadi alhaakum at-takatsur. Nah, kemudian ada pun domahnya adalah wadomu alal mim aridun liltiqa'is sakinaini. Ini sudah kita pelajari juga. Kemudian fi'il, kemudian fa'ilnya mustatir, dan kemudian maf'ul bih. Yadribuni, yadribu fi'il, kemudian fa'ilnya adalah domir mustatir, nunnya nun wiqoyah, kemudian ya-nya adalah maf'ul bih. Kemudian di video selanjutnya kita akan mempelajari tentang maf'ul fih ya. Setelah mungkin di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.